Halo dulur, berjumpa lagi di vlog Rosa Gray teman. Oke lur, kali ini saya ingin membahas tentang cowok-cowok bule yang ada di internet maupun dunia nyata ya. Nah, banyak cewek itu curhat sama saya, bahkan di medsos di TikTok maupun di Instagram yang banyak yang nanya sama saya, kenapa sih pacar bule saya itu dia tuh punya gairah seksual yang sangat tinggi, alias dia itu gitu ya, gitu. Nah, saya sendiri juga banyak pengalaman ya, karena saya itu dulu banyak teman-teman bule maupun cowok Asia yang dekat sama saya. Mereka itu rata-rata seperti itu, apalagi yang dikenal dari internet. Jadi kita itu nggak tahu mereka siapa, nggak tahu latar belakang mereka. Jadi kenalan secara random ya. Nah, kadang itu cewek-cewek itu pada ngeluh, "Kak, kenapa sih cowok saya itu suhunya tinggi gitu? Kalau ketemu itu pengen nyosor aja." Kadang itu kebanyakan bule itu mereka selalu ngajakin seperti itulah ya, berhubungan intim lah gitu ya. Terus kadang itu kalau misalkan nggak ketemu, dikenal di sosial media, di internet, mereka itu selalu ngajakin video callan, dan mereka tuh kebanyakan tuh nyuruh kita kayak buka baju gitu ya, terus melayani hawa nafsu mereka gitu. Intinya itu kita itu disuruh berfantasi dan berimajinasi tentang hal-hal yang berbau gitu ya, demi kepuasan batin mereka. Nah, lalu nih banyak dari mereka juga bertanya-tanya, apakah pacar bule saya itu emang bener-bener cinta sama saya, tulus nggak sih? Nah, malahan ya banyak yang ngechat pacaran sama bule itu kebanyakan di unboxing. Apakah betul seperti itu? Menurut saya pribadi ya nggak semuanya sih. Lalu kenapa Kak? Kenapa bisa pacar-pacar kita itu seperti itu? Apa memang kita itu wajah-wajah yang bikin sange gitu? Apakah kita itu good looking buat mereka? Kita itu seksi gitu, jadi mereka tertarik secara seksual. Saya akan kasih tahu faktanya di sini ya. Kenapa banyak cowok-cowok seperti itu? Ya nggak cuma bule sih, cowok-cowok lokal juga seperti itu. Bahkan cowok-cowok Asia dari Cina, Jepang, Korea atau manapun, itu tergantung mereka masing-masing gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka segitu berimajinasi, berfantasi, bahkan itu mereka itu punya libido yang sangat tinggi gitu. Keinginan dan hasrat mereka untuk melampiaskan kepuasan seksual itu sangat tinggi. Kalian perlu waspada ya. Jika kalian nemu cowok semacam ini, itu tandanya mereka itu punya kelainan seksual gitu ya. Sepengetahuan saya, seperti kelebihan hormon testosteron atau mungkin gangguan parafilia disorder. Lalu apa itu gangguan parafilia disorder? Yaitu semacam gangguan emosional yang menyebabkan seseorang punya dorongan atau fantasi dan perilaku yang menyimpang tentang ya, dan ini menyebabkan gangguan mental gitu. Nah, jadi cowok-cowok yang mengidap penyakit gangguan parafilia disorder, mereka itu selalu melampiaskannya ke lawan jenis gitu ya. Nah, jadi mereka itu suka berfantasi, berimajinasi yang terlalu overdosis ya.
memang sih normal tertarik sama lawan jenis, tapi kalau udah berlebihan itu tandanya mereka itu punya gangguan mental gitu, kesehatan jiwa mereka itu terganggu. Apalagi yang udah menyimpang seperti itu ya, itu tuh di atas normal gitu. Nah, sebagai contoh nih ya, banyak ya cowok-cowok di internet, terutama bule lah atau mungkin cowok-cowok lokal dan cowok Asia, cowok manapun gitu ya, mereka itu selalu cari mangsa di internet untuk kepuasan batin mereka. Apakah kalian pernah nemu cowok yang suka nyuruh kalian itu ngirimin foto tanpa busana? Perlu diwaspadai, itu termasuk gejala dari paraphilia disorder. Dia itu selalu menyuruh korbannya itu untuk mengirimkan mereka itu foto-foto yang tanpa busana itu demi kepuasan batin mereka. Nah, gangguan paraphilia ini masuk ke dalam voyeuristic disorder gitu ya. Jadi dia merasa puas kalau melihat lawan jenisnya itu tanpa busana. Lalu ada yang lain nggak kak? Ada dong. Kayak misalkan ya, saya juga pernah nemu ada teman saya itu ya, dia bule, dia cakep banget ya. Dia itu jujur saja dia itu suka memperlihatkan kemaluannya ketika dia video callan sama saya. Itu kayak dia itu punya rasa kepuasan batin tersendiri jika dia itu memperlihatkan anggota tubuh dia kepada lawan jenisnya. Dan jika lawan jenis itu tertarik, dia itu akan semakin bersemangat gitu, dia merasa puas gitu. Nah, ini juga termasuk dikategorikan sebagai paraphilia disorder, yaitu exhibitionistic disorder, suka atau bangga dengan fisik sendiri untuk diperlihatkan sama lawan jenis. Nah, lalu ada contoh apa lagi kak? Nah, ini nih, saya pernah dengar curhatan temen saya ya, temen maksudnya di sosial media gitu, saya nggak tahu dia siapa, intinya tuh banyak yang curhat sama saya. Dia itu pacaran sama cowok luar negeri ya, Timur Tengah atau mungkin India, Nepal atau Pakistan gitu. Nah, dia itu masih muda banget ya, cewek itu sekitar umur dulu ya, umur 22 tahun. Dia itu udah kayak terpaksa gitu harus melayani kepuasan batin cowoknya itu. Jadi setiap kali dia ketemu sama cowoknya, dia itu pasti diajak berhubungan intim gitu ya. Nah, dan dia itu cerita bahkan ketika dia melakukan hubungan itu, dia itu kayak disiksa gitu, ditampar lah, dipukul lah, bahkan kadang tuh diikat tangannya kayak gaya bondage gitu loh. Apa itu bondage atau apa nggak tahu lah, intinya itu ada loh banyak. Saya pernah juga ketemu sama bule itu, dia itu punya alat-alat kayak gitu, jadi bikin saya itu takut untuk ketemu dia lagi. Waduh, ini orangnya itu nggak benar gitu, kayak ada perilaku menyimpang gitu. Gangguan jiwa itu paraphilia disorder gitu. Nah, cowok-cowok yang semacam ini yang suka nyiksa ceweknya ketika bercinta gitu ya, menampar lah, mengikat tangan lah, memborgol ataupun ya pokoknya dipukulin gitu ya, dia merasa puas. Ini namanya sexual sadism disorder gitu ya. Jadi itu melakukan tindakan-tindakan sadis demi kepuasan seksual dia ya. Itu tadi lur sedulur bagi cewek-cewek ya, perlu waspada jika kalian punya cowok atau nemu seorang cowok atau pasangan dari manapun itu ya, mau dari internet lah, mau di dunia nyata, kalau dia itu terlalu agresif, terlalu asuhan sama kalian ya, itu tuh mereka udah ada gangguan jiwa.
perlu diterapi ya, perlu pergi ke dokter jiwa agar dia itu tidak melakukan perilaku menyimpang tersebut, karena itu udah nggak normal, itu nggak wajar. Itu ada gangguan parafilia disorder gitu. Jangan salah, ketika mereka itu begitu agresifnya sama kalian, bukan berarti kalian itu look seksi atau kalian itu cantik dan menarik, good looking di mata mereka. Jadi mereka itu tertarik sama kalian gitu. Bahkan sebagian cewek itu merasa, aduh kenapa ya muka saya itu kayak muka-muka bikin sange gitu ya. Kayak muka-muka bikin sange. Oh no. Jangan berpikiran negatif, tergantung cowok kalian ya. Kalau cowok nggak ada gangguan parafilia disorder atau kelainan kesehatan jiwa, dia nggak bakal seperti itu ya. Ya pokoknya itu selain itu juga dia punya kelebihan hormon testosteron ya. Nah, kekurangan hormon testosteron juga nggak bagus. Dia itu kayak nggak ada gairah seksual. Jika pasangan kalian juga nggak tertarik sama sekali, walaupun kalian godain dan pancing-pancing dia nggak tertarik. Itu juga dia mungkin kekurangan hormon testosteron, dan mungkin dia itu kayak ada trauma atau depresi, dan yang menyebabkan gairah seksualnya itu menurun gitu. Dan sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus ya. Kelebihan hormon testosteron juga membuat mereka itu kayak libidonya itu meningkat gitu, gairah seksualnya itu terlalu tinggi, dan itu ya di atas normal gitu loh, yang menyebabkan mereka itu melakukan tindakan kriminal, bahkan ya dilampiaskan ke nggak cuma satu cewek, bahkan lebih dari 2 atau 3 gitu ya, yang dia itu dari cewek yang beda-beda gitu. Jadi orang-orang atau cowok-cowok semacam itu tuh udah punya gangguan mental gitu ya, perilakunya seperti itu, suka gonta-ganti pasangan gitu. Walaupun sesetia apapun, secantik apapun, sebaik apapun itu cewek, jika cowok kalian masih mencari cewek di luar sana, waspada. Kalau cowok kalian itu punya gangguan mental, hati-hati, perlu diperiksakan ke psikiater atau dokter jiwa atau psikolog untuk melakukan psikoterapi, atau mungkin membutuhkan obat-obatan kayak penstabil hormon gitu loh. Kadang kayak jenis-jenis obatan SSRI, hormon serotonin atau apa itulah. Saya bukan dokter, tapi saya juga belajar dari psikiater, karena saya juga terapi di psikiater ya, tapi masalah lain. Saya punya anxiety disorder, rasa cemas yang berlebihan gitu. Tapi kalau cowok-cowok semacam itu ya, perlu diwaspadai ya. Oke lur, itu tadi penjelasan dari saya tentang cowok-cowok di internet ataupun di dunia nyata yang orangnya itu suka nafsuan, atau dia itu suka esek-esek di internet gitu. Jangan salah, dia itu punya gangguan mental, oke? Ya itu sekedar sepengetahuan saya gitu ya. Jadi itu nggak normal. Oke sedulur, begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah dari penjelasan tersebut, saya mohon maaf ya. Ini berdasarkan pengetahuan saya saja. Jika kalian ingin berkomentar tentang apa yang kalian ketahui tentang kesehatan mental maupun kelainan seksual pada seorang laki-laki maupun perempuan, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.